guys, selamat datang kembali di WMS Movie YouTube channel. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film berjudul Wrath of Man yang dirilis pada 5 Mei 2021. Film ini merekam aksi dari seseorang pria misterius dalam upaya melakukan balas dendam atas kematian putra kesayangannya, dan berikut alur cerita Wrath of Man. Scene dimulai pada aksi perampokan truk yang dilakukan oleh sekelompok orang. Truk itu berasal dari perusahaan Fortico yang bergerak sebagai jasa keamanan dan pengiriman uang tunai. Dalam aksi perampokan itu terdapat beberapa korban mulai dari petugas keamanan, warga sipil, hingga seorang anak laki-laki. Beberapa minggu setelahnya, di kantor Fortico, terlihat seorang pria misterius bernama Patrick Hill sedang mengajukan diri untuk menjadi bagian dari petugas keamanan. Berkat pengalaman sebelumnya, Hill diterima di perusahaan tersebut. Manajer Fortico mengatakan kepada Hill bahwa belakangan ini sering terjadi aksi perampokan yang menewaskan beberapa petugasnya, sehingga Hill diminta untuk waspada. Saat sedang berbincang, datang seorang pria bernama Bullet. Bullet di sini akan bertindak sebagai atasan Patrick Hill. Sesuai ketentuan dari perusahaan, nama Patrick Hill harus disamarkan, yang kemudian berganti menjadi H. Sebelum bertugas, H harus menjalani beberapa proses latihan yang akan didampingi oleh Bullet. H diharuskan mendapat nilai minimal 70% dari hasil latihannya agar bisa bertugas. Setelah melewati proses latihan, H mendapatkan nilai pas-pasan, namun itu sudah cukup membuat dirinya diterima dan bisa bertugas. Hari pertama H bekerja, dia diperkenalkan oleh Bullet kepada rekan-rekannya bernama Dana, Dave, dan Bob. Terlihat di sini Dave tampak tidak menyukai kehadiran H. Dave mengatakan H tidak akan sanggup dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Namun, H enggan menanggapi dan memilih untuk bersikap tenang. Saat sedang perjalanan menuju bank, Dave menceritakan sebuah tragedi yang terjadi beberapa minggu lalu, di mana perampokan telah terjadi. Perampokan yang dimaksud Dave adalah adegan di awal scene tadi. Mendengar cerita Dave itu, raut wajah H seketika berubah, nampak ada sesuatu yang disembunyikan. Kembalinya mereka ke kantor, seperti biasa mereka bersantai sambil melepas lelah. Namun ketika Bullet mengajak H masuk ke dalam ruangan, H mengatakan bahwa nanti dia akan menyusul. Terlihat di sini H seperti sedang mengamati dan menyelidiki sesuatu di perusahaan tersebut. Suatu hari mereka kembali bertugas. Saat sedang menunggu Bullet mengantarkan uang ke sebuah kapal pesiar, tiba-tiba mereka mendapat panggilan radio dari orang tak dikenal. Orang itu mengatakan bahwa dia telah menyandra Bullet dan meminta agar H dan Dave mengikuti instruksi darinya. Dave yang panik atas hal itu mencoba untuk melarikan diri. Namun, H tidak mau mengikuti rencana Dave. H mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan Bullet karena Bullet adalah bagian dari mereka. Kemudian H dan Dave mencoba mengikuti instruksi dari penelpon itu yang meminta mereka untuk datang ke suatu tempat. Ternyata penelpon itu merupakan perampok yang menginginkan uang mereka. Kemudian perampok itu meminta H untuk melempar tas-tas berisi uang tersebut dari dalam truk ke mobil pickup dekat mereka. H masih mencoba mengikuti permainan dari perampok-perampok itu. Namun pada lemparan tas yang ketiga, H dengan sengaja melesetkan lemparannya sehingga membuat salah satu perampok turun dari mobilnya. Sorry, pal. Kemudian dengan pura-pura melemparkan tas, H dengan cepat melumpuhkan perampok-perampok itu dengan tembakan yang tepat dan akurat. Salah seorang perampok mencoba untuk melarikan diri, namun H mengejar dan berhasil melumpuhkannya. Dave dan Bullet hanya dapat terdiam melihat aksi tersebut. Setelah kejadian itu, mereka diperiksa oleh agen FBI. Tiba giliran H, dia diperlihatkan sebuah video yang merupakan adegan perampokan di awal film. Ketika H melihat wajah dari salah seorang perampok, raut wajahnya kembali berubah. Saat agen FBI itu bertanya apakah H mengetahui sesuatu, H mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, agen FBI tersebut menghubungi atasannya yang diperankan oleh Andy Garcia. Dia mengatakan bahwa mereka telah menemukan orang yang selama ini mereka cari. Orang yang dimaksud adalah H. Namun secara mengejutkan atasan itu melarang mereka untuk menangkap H. Seakan mereka telah menyepakati sesuatu, atasannya itu juga mengatakan bahwa H memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Singkat cerita, malam itu datang seseorang wanita mengetuk kamar H. Wanita itu menyerahkan sebuah dokumen milik Dana
yang merupakan rekan kerja Edge di perusahaan Fortico. 3 bulan kemudian ketika Edge dan Bullet sedang mengendarai mobil, tiba-tiba mereka dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata yang ingin merampok mereka. Secara mengejutkan ketika Edge turun dari mobil tersebut dan memperlihatkan wajahnya, seakan seperti melihat roh jahat. Perampok-perampok langsung kabur meninggalkan tempat itu. Kejadian itu membuat bos, manajer, dan rekan-rekan Edge kebingungan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Bahkan, Bullet mengira ada roh jahat bersembunyi di tubuh Edge. Suatu malam, Edge dan Dana gak tahu mereka habis ngapain. Itu tergantung pada pikiran kalian yang melihatnya. Singkat cerita, Edge membangunkan Dana dari tidurnya. Kemudian, Edge meminta Dana menjelaskan perihal uang segepok yang ada di kamarnya itu. Edge mencurigai Dana terlibat dalam sindikan perampokan. Namun, Dana menjelaskan bahwa uang-uang itu dia temukan saat staf bank meninggalkannya di dalam troli. Kita mundur 5 bulan lalu. Disinilah kita akan mengetahui siapa Edge sebenarnya. Edge terlihat sedang berbincang dengan putranya yang bernama Dougie. Kemudian dia mendapat telepon dari seseorang. Sekarang kita telah mengetahui bahwa Edge merupakan bos dari para mafia dan yang sedang menelpon sekarang adalah anak buahnya yang bernama Mike. Pantas saja Mike kabur ketika melihat Edge tempo hari. Di sini, Mike meminta Edge membantu mereka dalam sebuah misi perampokan karena mereka mengalami sedikit kendala. Edge sempat menolak dikarenakan sekarang dia sedang bersama Dougie. Namun Mike terus meyakinkannya. Mike mengatakan tugas itu tidak akan membahayakan nyawa mereka karena di sini Edge hanya diminta untuk mengawasi truk dari perusahaan Fortico. Edge pun setuju atas hal itu. Namun secara mengejutkan, rencana perampokan itu gagal. Ada pihak lain yang telah mendahului mereka. Dougie menyaksikan terbunuhnya petugas keamanan Fortico. Di sisi lain, Edge yang mendengar ada suara keributan langsung lari menghampiri anaknya. Namun dia malah menyaksikan putranya itu ditembak. Edge yang histeris melihat kejadian itu juga ikut ditembak. Namun sebelum tumbang, Edge sempat melihat wajah dari perampok yang menembak anak dan dirinya. Setelah beberapa minggu dari kejadian itu, Edge terbaring di rumah sakit dengan waktu yang cukup lama. Dia selamat, akan tetapi nyawa Dougie tidak bisa diselamatkan. Edge yang telah kehilangan putranya tidak terima dan bertekad untuk balas dendam. Singkat cerita, Edge menemui kepala FBI guna mencari tahu siapa pembunuh putranya. Namun Andy tidak mengetahui siapa orangnya. Dia hanya dapat membantu Edge dengan memberikan daftar nama para penjahat yang dicurigai. Andy pun memberi kebebasan kepada Edge untuk melakukan dengan caranya sendiri tanpa gangguan dari agen FBI. Pencarian pun dimulai. Edge mengumpulkan semua anak buahnya. Mereka membantai satu persatu penjahat yang ada di daftar itu. Namun mereka tetap tidak menemukan perampok yang telah menembak Dougie. Sampai akhirnya Mike mengingatkan Edge untuk berhenti sejenak agar dapat berpikir secara jernih. Beberapa hari setelahnya, Edge menemui seorang wanita. Wanita itu berikan identitas baru untuk Edge agar dapat melakukan penyamaran. Wanita itu juga yang tempo hari datang memberikan dokumen milik Dana. Dan dari sinilah penyamaran Edge dimulai. Di tempat lain, kita diperlihatkan kepada sekelompok orang yang merupakan mantan tentara bayaran saat terjadinya perang di Afghanistan. Mereka bosan karena telah lama berdiam diri, sehingga terlintas dalam pikiran mereka untuk melakukan aksi perampokan. Kelompok itu dipimpin oleh seorang sersan. Aksi mereka dimulai dengan merampok sebuah rumah. Kemudian selanjutnya mereka merampok truk pembawa uang dari perusahaan Fortico dan kita pun kembali diperlihatkan kepada aksi perampokan yang terjadi di awal film tadi, serta tertembaknya Edge dan Dougie. Ternyata mereka adalah orang yang dicari selama ini dan pelaku yang menembak Dougie adalah bagian dari kelompok mereka. Orang tersebut bernama Jan. 5 bulan setelah kejadian itu, mereka kembali berkumpul. Seakan tidak cukup dengan hasil rampokan. Sebelumnya, Sersan kembali dengan rencana yang lebih gila. Dia memiliki rencana untuk merampok semua truk pembawa uang milik perusahaan Fortico secara bersamaan. Tentunya rencana besar itu akan dibantu oleh orang dalam. Sampai tiba waktunya, hari itu disebut sebagai Black Friday, di mana semua uang akan dikumpulkan di satu tempat.
Petugas keamanan Fortico masing-masing bergerak menjalani tugasnya, tak terkecuali Edge dan Bullet. Di sisi lain, para perampok juga bergerak dengan rencana yang telah mereka atur. Namun, saat sedang dalam perjalanan, Bullet mengatakan kepada Edge sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Bullet mengatakan bahwa dirinya selama ini menjalani kerjasama dengan para perampok dengan menjadi orang dalam. Tentu saja, Bullet mengatakan hal itu sebagai bentuk ancam agar Edge tidak mengacaukan rencana perampokan mereka. Edge yang mendengar hal itu mencoba untuk mengikuti permainan mereka dengan sepakat untuk tidak ikut campur. Tidak lama, mobil yang mereka bawa berhenti di sebuah gudang setelah sebelumnya Bullet mematikan kamera pengawas pada mobil itu. Kepada orang kantor, Bullet mengatakan dirinya sedang memperbaiki kamera pengawas yang rusak. Padahal sebenarnya di tempat itu para rampok mengecam Edge kemudian mengikat tangannya dan sebagian dari perampok itu masuk ke dalam mobil agar dapat menyelinap masuk ke Fortico. Singkat cerita, mereka sampai di Fortico. Dengan senyap, para perampok itu mengancam semua orang yang ada di sana. Mereka menjadikan Bullet sebagai tameng serta menawan Edge di ruang penyimpanan bersama manajer dan Dave. Get on the ground. All the way. Behave yourself. Penjaga gerbang yang melihat hal itu masih sempat menyalakan alarm tanda bahaya. Petugas keamanan langsung menyerang perampok itu dengan senjata yang mereka miliki. Akan tetapi para perampok itu dilengkapi dengan peralatan canggih sehingga tidak mudah dilumpuhkan. Bahkan mereka tetap bisa melakukan serangan dan mengebom gerbang ruang penjaga. Tim rampok berhasil masuk dan melumpuhkan semua penjaga, namun demikian salah seorang rampok berhasil menjadi korban. Berhasil menduduki tempat itu, mobil yang dibawa sersan pun datang. Akan tetapi alarm yang telah dibunyikan tadi mengundang tim SWAT untuk datang. Rampok-rampok itu hanya memiliki waktu 8 menit untuk pergi dari tempat tersebut. Salah seorang rampok yang lengah berhasil dilumpuhkan oleh Edge. Kemudian Edge mengambil kostum dari rampok yang telah ia lumpuhkan dan langsung menyerang mereka. Di sisi lain, Dana ikut membantu Edge dengan menembaki mobil rampok yang ingin melarikan diri. Akan tetapi, Bullet yang melihat hal itu langsung beraksi. Dana dan temannya belum mengetahui bahwa Bullet adalah seorang pengkhianat, sehingga dia memberinya senjata. Dan akhirnya, Bullet pun melumpuhkan Dana dan temannya itu. Edge terus menembaki mereka dengan senjata milik mereka sendiri dan berhasil melumpuhkan satu orang lagi. Namun Bullet melumpuhkan Edge dengan menembaknya dari belakang. Rampok yang hanya tersisa 3 orang berhasil melarikan diri, serta membawa semua uang dari tempat itu. Mereka berhasil kabur dari kejaran tim SWAT dengan masuk ke dalam sebuah gedung yang di dalam gedung itu terdapat terowongan untuk mereka melarikan diri. Akan tetapi Jan yang serakah membunuh sersan dan Bullet. Jan pun membawa semua uang itu seorang diri. Pada malam harinya, ketika semua dirasa sudah aman, Jan tidak menyadari bahwa ada seseorang yang telah masuk ke rumahnya. Orang itu adalah Edge. Meskipun dengan keadaan terluka, Edge melumpuhkan Jan dan berhasil membalaskan dendamnya. I want your liver. Lungs. Itulah akhir dari film Word of Man yang dirilis pada tahun 2021. Apakah kalian suka dengan video ini? Silakan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video keren lainnya dari kami.